Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memulai renungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh karena kebangkitan, anugerah keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya semangat kebangkitan, anugerah keselamatan yang telah Engkau anugerahkan dapat memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa semangat kebangkitan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui perilaku dan kehidupan kami yang benar di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, pada saat ini kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu dapat memberikan kami daya untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita diambil dari Markus pasal 16 ayat 6 sampai dengan 8. Markus pasal 16 ayat 6 sampai dengan 8 yang demikian. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari, meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita hari ini berjudul Mengalami Kebangkitan Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini menceritakan tentang Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome yang hendak meminyaki Yesus. Di tengah perjalanan mereka sebenarnya sempat berdiskusi kira-kira siapa yang nanti akan membantu mereka menggulingkan batu penutup pintu kubur. Tetapi rupanya ketika mereka sampai di kubur Yesus, mereka melihat batu yang menjadi penutup kubur itu sudah terguling. Kubur sudah terbuka. Mereka masuk ke dalam, bertemu dengan seorang pemuda yang memakai jubah putih, dan ia mengatakan supaya jangan takut, Yesus sudah bangkit. Dan pemuda yang memakai jubah putih itu meminta supaya mereka mewartakan kebangkitan Yesus ini kepada para murid yang lain. Tapi apa yang terjadi? Mereka kemudian keluar, lari, dan takut terhadap apa yang baru saja mereka alami.
Ketakutan membuat mereka tidak mau menceritakan apa-apa kepada siapapun. Tetapi kemudian kabar tentang kebangkitan itu disampaikan juga kepada para murid dan juga Petrus. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa besar dan penting dalam Alkitab. Dan peristiwa kebangkitan tersebut tidak hanya sekedar bangkit, tetapi juga sekaligus memberikan harapan bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada harapan, ada hidup baru, ada daya yang memampukan orang yang semulanya takut, lalu menjadi berani untuk menceritakan peristiwa kebangkitan tersebut kepada para murid. Bapak Ibu Saudara, kabar sukacita kebangkitan itu telah kita terima dan kita peringati atau kita rayakan dalam peribadatan kita. Sukacita kabar kebangkitan ini akan dapat kita rasakan kalau kita memaknai, mengalami, atau memiliki pengalaman dengan Kristus. Seperti apa pengalaman itu? Pengalaman tentang Kristus, dengan Kristus bisa bermacam-macam, barangkali bisa subjektif, namanya juga pengalaman iman. Tentu yang satu dengan yang lain itu berbeda. Tetapi ada satu pertanyaan yang bisa kita ajukan terhadap pengalaman iman kita, yaitu dampak apa yang dimunculkan dari pengalaman tentang Kristus atau dengan Kristus di dalam hidupku. Atau bisa juga dengan bahasa lain, bagaimana pengalaman tersebut berdampak dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara, seorang yang bernama Mother Teresa ketika berjalan-jalan di Kalkuta, ia mengalami berjumpa dengan Yesus yang menderita. Ia menemukan, menurut dia, sosok Yesus Kristus di kalangan, di wajah orang-orang Kalkuta yang miskin, sakit-sakitan, dan membutuhkan pertolongan. Pengalaman itu ia renungkan dan kemudian mengubahkan dia. Yang semula ia hidup di biara, tetapi kemudian dia mengajukan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tengah Kalkuta, orang-orang Kalkuta yang butuh pertolongan, dan dia melayani sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mother Teresa memulainya dari ia mengalami berjumpa dengan wajah Yesus Kristus secara pribadi. Perjumpaan, pengalaman itu ia renungkan dan mengubahkan dia. Dan dia dimampukan untuk perlahan-lahan mengubah Kalkuta. Semangat kebangkitan itu mulanya kita rasakan, kita alami secara pribadi dalam diri kita. Lalu dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk menyalurkan, menyatakan, membawa dampak semangat kebangkitan yang dari dalam diri kepada orang-orang di sekitar kita melalui hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mencari pengalaman-pengalaman yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Karena bisa jadi tidak semua orang memiliki pengalaman yang besar, dahsyat, dan luar biasa. Tetapi mari kita niteni pengalaman bersama dengan Kristus yang kecil
sederhana, tetapi berdampak membangkitkan semangat kebangkitan Kristus di dalam diri kita. Mari kita mengalami kebangkitan Kristus dan kita nyatakan semangat kebangkitan itu dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, semangat kebangkitan Yesus Kristus perlu kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan untuk memiliki kepekaan, mengalami perjumpaan denganmu yang membawa perubahan hidup kami ke arah yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dari semangat kebangkitan yang menyala di dalam diri bisa memberikan dampak yang baik, yang positif, yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga peristiwa kebangkitan Yesus Kristus benar-benar mengubahkan kami, memasuki kehidupan baru, menerima anugerah keselamatan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami di hari ini. Kiranya semangat kebangkitan Kristus mewarnai kehidupan kami, memampukan kami untuk hidup seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.